Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bitta'atihi wa jazruna an ma'siyatihi wa ashhadu an la ilaha illallahu biwahdaniyatihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin jamaah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat itu Allah berikan kesempatan kepada kita untuk hadir di dalam masjid yang tidak lain adalah lissolati, laksanakan ibadah sholat yang tentunya kita kerjakan dengan cara berjamaah. Semoga masjid yang sekarang kita duduk di dalamnya ini kelak di hadapan Allah akan menjadi salah satu saksi bahwa kita selama hidup di dunia termasuk golongan orang-orang yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan malam hari ini kita akan membahas beberapa nasihat yang disampaikan oleh Syekh Nawawi di dalam kitabnya yang bernama Nashaihul Ibad. Beliau Syekh Nawawi mengutip perkataan daripada sahabat Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu an. Jadi ini bukan hadis, tetapi ini adalah kalam asar. Apa bedanya hadis dengan kalam asar? Kalau hadis itu adalah ucapan atau perbuatan yang bersumber daripada baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau juga bukan ucapan atau perbuatan baginda Nabi, perbuatan sahabat yang dilihat oleh baginda Nabi dan baginda Nabi diam ketika melihat perbuatan sahabat itu, maka ini dinamakan hadis. Tetapi kalau ucapan yang bersumber daripada sahabat, maka dinamakan dengan kalam athar namanya. Diriwayatkan daripada Sufyan Ats-Tsauri, kullu ma'siyatin an syahwatin fa innahu yurja ghufranuha. Kata beliau, setiap maksiat yang bersumber daripada syahwat. Syahwat di sini bermakna keinginan. Setiap maksiat yang bersumber daripada syahwat, maka sungguh maksiat yang bersumber daripada syahwat itu boleh diharap pengampunannya. Kullu maksiatin akibrin, sementara setiap maksiat yang bersumber daripada kesombongan. Sombong apa saja? Setiap maksiat yang bersumber daripada kesombongan, fa innahu la yurja ghufranuha. Sungguh maksiat yang bersumber daripada kesombongan itu tidak boleh diharap pengampunannya oleh Allah. Kenapa? Li'anna maksiata iblis, karena sungguh maksiatnya iblis kana asluha minal kibri. Sungguh maksiatnya iblis itu bermula daripada sifat sombong. Dan itu pertama kali maksiat yang dikerjakan oleh iblis, sombong, merasa lebih hebat ketika Allah suruh untuk sujud kepada Nabi Adam, tak nak. Karena merasa lebih hebat, iblis diciptakan lebih dulu dibandingkan dengan Nabi Adam. Bakpo iblis suruh sujud kepada Nabi Adam, bakpo suruh hormat kepada Nabi Adam yang dicipta tidak lebih dulu dibandingkan dengan iblis. Sombong. Karena sombong itu pada akhirnya iblis oleh Allah diusir daripada surga. Berarti iblis sebelumnya menikmati kehidupan surga, karena sifat sombongnya itu iblis oleh Allah usir daripada surga, dan nanti pada akhirnya iblis oleh Allah akan dimasukkan ke dalam neraka. Wa zallata sayyidina Adam, sementara kesilapan Nabi Adam, karena asluha minasyahwah,
Sementara kesilapan Nabi Adam itu bersumber daripada syahwat. Sama-sama bermaksiat kepada Allah. Iblis bermaksiat karena tadi sombong, diturunkan daripada surga. Sementara Nabi Adam melakukan kesalahan. Jadi kalau Nabi Adam kita tidak boleh berkata maksiat, sebab Nabi. Lalu kita katakan apa? Zalah ataupun kesilapan. Kesilapan Nabi Adam memakan buah khuldi karena syahwatnya, karena keinginannya, akhirnya sama-sama oleh Allah diturunkan daripada surga. Tetapi Nabi Adam yurja ghufranuha, ada kesempatan Allah memberikan maaf kepadanya. Wakila, karena kesilapan Nabi Adam tersebut, Nabi Adam menangis selama 200 tahun lamanya karena menyesali daripada khilafnya Nabi Adam tadi. Lalu bagaimana dengan kita-kita ini yang kadangkala tiap hari melakukan maksiat, masih juga tertawa ketika melaksanakan maksiat, dan harap-harap nanti di akhirat Allah memberikan surga kepada kita. Kira-kira munasabah apa tidak? Maka perbanyaklah istighfar. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat dikatakan tidak kurang daripada dalam satu hari baginda Nabi tidak kurang 70 sampai 100 kali memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal baginda Nabi sudah dijamin masuk surga, tapi masih mohon pengampunan kepada Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi iblis diusir oleh Allah karena sifat sombongnya. Sementara Nabi Adam diturunkan daripada surga karena kesilapan berupa syahwatnya. Syahwat macam mana? Allah larang, jangan pernah makan buah khuldi. Makanlah buah-buah yang lain, tapi jangan makan buah khuldi. Karena syahwat atau keinginan untuk memakan buah khuldi, kesilapan itu akhirnya diturunkan daripada surga. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam ayat Al-Quran Allah sampaikan, tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Tilkad darul akhiratu, negeri akhirat yang bermakna akhirat nanti itu, kata Allah kami jadikan, maksudnya Allah jadikan kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi Allah peruntukkan akhirat itu teruntuk siapa? Teruntuk orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan mereka-mereka yang tidak buat kerusakan ketika berada di muka bumi. Menyombongkan diri atas apa? Atas apa saja, itu sombong tidak boleh. Sombong ilmu, merasa lebih alim dibandingkan dengan orang lain, tak boleh. Sombong harta, tak boleh. Sombong kerana jawatan, tak boleh. Sombong harta kita tengok macam mana Qarun, Allah tenggelamkan ke dasar perut bumi kerana sombong hartanya. Sombong jawatannya macam mana cerita Fir'aun, Allah tenggelamkan ke dasar lautan merah kerana sombong jawatannya. Sombong dalam perkara apa saja tak boleh. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, wal 'aqibatu lil muttaqin, dan yang demikian ini Allah akan memberikan balasan yang molek teruntuk orang-orang yang bertakwa. Pada pertemuan yang lalu kalau tidak silap Ustadz pernah jelaskan, takwanya seseorang itu ada tingkatan-tingkatan. Takwa itu bermakna bagaimana? Takwa itu bermakna melakukan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Itu maknanya takwa secara am. Tetapi tingkatan takwa orang-orang am dengan takwa orang-orang khas itu berbeda. Kalau takwanya orang am, takwanya orang kita ini orang am, orang kebanyakan, itu takwanya itu sekadar menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Itu takwanya, tingkatan takwanya orang am. Tetapi takwanya orang khas berbeda. Kalau takwanya orang khas maknanya orang yang khusus, yang oleh Allah berikan kelebihan. Selagi dia tidak melakukan sunnah-sunnatullah, selagi dia tidak melaksanakan sunnah-sunnah Allah, maka tidak dikatakan sebagai orang yang bertakwa. Jadi dia ini tidak mengatakan takwa dirinya selagi tidak melakukan
perkara-perkara yang disunahkan oleh Allah. Perkara wajib dikerjakan, perkara sunnah juga dikerjakan. Inilah tingkatan takwanya orang-orang khas. Kalau kita takwa yang mana ini kira-kira? Kadangkala perkara yang wajib saja malas-malasan untuk dikerjakan, apalagi perkara sunnah. Nah ini, lalu kita takwa yang mana tingkatan ini? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi dalam satu hadis menjelaskan, la yadkhulun naro man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min khardalin min imanin. Tidak akan pernah masuk ke dalam neraka man kana fi qalbihi, sesiapa yang di dalam hatinya terdapat iman meskipun hanya sebesar biji dzarrah. Perhatikan ini hadis molek-molek. Tidak akan masuk ke dalam neraka yang di dalam hatinya terdapat iman meskipun hanya sebesar biji dzarrah. Maknanya tidak masuk ke dalam neraka, apakah dia terus langsung masuk ke dalam surga begitu saja? Maknanya bukan semacam itu. Maknanya itu tidak akan masuk ke dalam neraka untuk selama-lamanya bagi mereka yang ada iman di dalam hatinya meskipun hanya sebesar biji dzarrah atau biji sawi. Boleh paham ya kalimat ini ya? Jadi semua orang itu berkesempatan untuk masuk ke dalam surga, tetapi entah bila-bila masa, asalkan orang itu ada iman. Maka kita tidak boleh mengatakan kepada orang-orang yang ahli maksiat, lalu kita, kamu ini ahli neraka. Tak boleh. Selagi dia ada iman, pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka berkesempatan untuk masuk ke dalam surga meskipun masuk neraka terlebih dahulu. Bukankah pernah saya jelaskan, di antara ada beberapa kunci surga. Kata baginda Nabi, di antara kunci surga adalah miftahul jannati. Ini loh kunci apa namanya, anak kunci. Bila pintu ditutup, dikunci, kita tak akan boleh bukanya kecuali ada anak kunci. Nah itu anak kunci itu dalam bahasa Arab disebut dengan miftah, anak kunci. Jadi miftahul jannah la ilaha illallah. Anak kuncinya surga itu adalah kalimat la ilaha illallah. Sesiapa saja yang pernah mengucapkan kalimat syahadat berkesempatan untuk masuk ke dalam surga meskipun dia ahli maksiat. Tapi untuk masuk ke dalam surganya tak tahu bila masanya, tapi ada kesempatan untuk masuk ke dalam surga. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi kita nggak boleh mengklaim orang ahli neraka dan seterusnya, nggak boleh. Sebab kita ini juga belum ada jaminan kalau kita nanti boleh terus langsung masuk ke dalam surga tanpa masuk ke dalam neraka terlebih dahulu. Dan yang menjadikan kita nanti menikmati kehidupan akhirat itu bukan karena sholat kita, bukan karena puasa kita, bukan. Saya ini ahli ibadah, sholat, puasa, tentu saya nanti masuk ke dalam surga. Belum tentu. Yang menjadikan kita nanti selama di akhirat itu bukan ibadah-ibadah kita, tetapi sebab sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Allah punya sifat Al-Qudrah. Qudrah maknanya apa? Kuasa. Kuasa macam mana? Kuasa menjadikan hambanya masuk ke dalam neraka atau kuasa memasukkan hambanya ke dalam surga. Jadi kalau kita nanti selamat di akhirat itu sebab sifat Rahman dan sifat Rahimnya Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, wala yadkhulul jannata ahadun, dan tidak akan masuk ke dalam surga siapa salah seseorang atau siapa seseorang fi qalbihi misqalu habbatin min khardalin min kibrin, dan tidak akan masuk ke dalam surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat sifat sombong meskipun hanya sebesar biji dzarrah, kata baginda Nabi. Sombong dalam perkara apa saja. Lalu bagaimana Ustadz untuk menghilangkan sifat sombong itu? Bagaimana Ustadz supaya kita di dunia ada harta kita tidak sombong, ada jawatan pun juga kita tidak sombong, apapun yang kita miliki tidak menjadikan kita sombong? Macam mana caranya? Sebagaimana pada pertemuan minggu yang lepas Ustadz jelaskan, perbanyaklah akan perkara akhirat,
perbanyaklah akan mengingat suatu perkara yang perkara itu boleh memutuskan kelezatan. Apa itu? Tidak lain adalah ingat akan kematian. Allah berikan kita rizki tidak sombong. Ya Allah, buat apa saya sombong dengan rizki ini ya Allah? Ya Allah, buat apa saya sombong dengan harta-harta ini ya Allah? Sementara ketika nanti saya mati, harta ini tidaklah ikut dalam alam kuburku ya Allah. Ya Allah, buat apa saya sombong dengan jawatan ini ya Allah? Ketika nanti saya mati ya Allah, jawatan itu tidak ditulis dalam batu nisan kita. Ingat mati, lupa akan kesombongan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian Ibnu Asakir menjelaskan, Iyyakum wal kibro, takutlah kalian akan sifat kibro sombong. Iyyakum wal kibro, takutlah kalian akan sifat sombong. Fa inna iblisa hamluhul kibru ala alla yasjuda li Adam. Karena iblis itu diusir oleh Allah daripada surga karena sifat sombongnya tak nak sujud kepada Nabi Adam. Wa iyyakum wal hirsa, dan takutlah kalian akan sifat tamak. Tamak apa tomak di sini bahasanya? Tomak ya, tamak. Dan takutlah kalian akan sifat tamak. Fa inna Adama, karena sesungguhnya Nabi Adam alaihi salam hamluhu al-hirsu ala an akla minasyajarati. Nabi Adam diturunkan daripada surga itu karena sifat tamaknya. Tamak macam mana? Allah sudah jelas-jelas larang untuk memakan buah khuldi. Makan buah-buah yang lain banyak yang lebih nikmat dibandingkan dengan buah khuldi. Tamak buah khuldi juga dimakan, padahal Allah sudah larang. Akhirnya apa? Karena sebab tamak itu akhirnya Allah turunkan daripada surga. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya tentu itu kesilapan Nabi Adam, nggak boleh kita katakan maksiat. Wa iyyakum wal hasada. Jadi hati-hati perihal tentang tamak. Hati-hati perihal tentang tamak atau tomak tadi. Tomak itu tidak puas. Maknanya tamak atau tomak itu tidak puas dengan apa yang oleh Allah berikan kepada kita. Sudah diberikan sesuatu, nak sesuatu, padahal sesuatu itu bukan haknya. Dulu itu ada satu cerita. Ini cerita sikit. Abu Nawas itu punya teman. Jadi Abu Nawas itu punya, ini cerita ini bersumber daripada Abu Nawas. Abu Nawas ini punya teman. Temannya Abu Nawas ini sering kali bermain di rumahnya Abu Nawas. Ternyata temannya Abu Nawas ini ternyata sering main ke rumahnya Abu Nawas. Ini punya maksud. Apa maksudnya? Apa tujuannya? Ternyata kawannya Abu Nawas ini suka dengan istrinya Abu Nawas. Itu ceritanya. Jadi Abu Nawas punya kawan yang hampir hari-hari itu bermain ke rumahnya Abu Nawas. Itu ternyata ada maksud. Maksudnya apa? Ternyata kawannya Abu Nawas ini suka dengan istrinya Abu Nawas. Abu Nawas tahu. Jadi kalau ada kawan yang tiap-tiap hari main ke rumah, hati-hati. Tak macam tuh. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Abu Nawas tahu. Sehingga suatu hari ketika kawannya ini nak datang ke rumahnya, sehingga suatu hari kawannya ini dijemput oleh Abu Nawas untuk datang di waktu malam. Senang kawannya ini datang di waktu malam. Nah, sebelum kawannya ini datang, Abu Nawas ini membuat satu makanan berupa kerupuk. Tahu kerupuk tahu ya, kerupuk ya. Kerupuk itu diwarna-warna oleh Abu Nawas. Ada warna merahnya, ada warna putihnya, ada warna kuning hijaunya. Ketika kawannya Abu Nawas ini sampai ke rumah, ini lalu lampunya ini ditutup sama Abu Nawas. Lalu disuguhkan hidangan berupa kerupuk tadi, dimakan. Ditanya sama Abu Nawas, wahai kawanku, gimana makanan yang kau makan, sedap ke tak? Wah, Masya Allah, sedap betul makanan ini. Ketika dia bilang sedap, itu kemudian lampunya dibuka. Nampak kerupuk yang warnanya merah, nampak kerupuk yang warnanya putih, nampak kerupuk yang warnanya kuning. Abu Nawas kata, wahai sahabatku, kerupuk ini warnanya berbeda-beda. Ada kuning, putih, hijau, merah, tapi tetap rasanya sama, katanya. Boleh mengikuti nggak ini cerita saya ini?
Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi jangan kamu iri dengan milik orang lain, sama-sama kamu juga memilikinya. Jangan kamu tamak terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain, sebab rasanya juga sama. Nah itu loh maksudnya semacam itu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini yang muda tak paham, nah ini yang tua-tua paham ini. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, wa iyyakum wal hasada, dan takutlah kalian akan sifat hasad. Fa inna banai Adam, sesungguhnya dua putra Nabi Adam. Siapa yang bernama Qabil dan Habil. Innama qatala ahaduhuma sahibahu hasadan fahunna aslu kulli khati'atin. Takutlah kalian akan sifat hasad, karena sungguh dua putra Nabi Adam yang bernama Habil dan Qabil itu saling membunuh karena sifat hasad, dengki. Dan yang demikian ini adalah puncak daripada segala khati'ah, segala kesalahan atau segala keburukan. Sifat hasad itu segala puncak daripada segala keburukan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, siapa dua putra Nabi Adam? Tidak lain bernama Habil dan Qabil. Habil dan Qabil ini punya profesi yang berbeda. Kalau Qabil ini punya profesi berkebun atau bertanam. Kalau Habil punya profesi sebagai mengembala, pandai mengembala kambing, mengembala hewan. Karena hasil daripada tanamannya si Qabil ini melimpah, begitu juga hewan yang dikembala oleh si Habil ini juga banyak. Akhirnya Nabi Adam memerintahkan kepada dua putranya untuk berkorban. Kenapa tidak berbuat sedekah saja Ustadz? Diberikan kepada siapa sedekah itu? Tidak ada orang pada saat itu. Hanya Nabi Adam dengan dua putranya disuruh berkorban. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Qabil berprofesi sebagai orang yang menanam buah-buahan, itu berkorban dengan buah-buahan yang kurang molek. Sementara si Habil berkorban dengan kambing yang gemuk, dengan kambing yang molek. Ternyata yang diterima korbannya oleh Allah adalah korbannya si Habil. Sehingga Qabil ini punya iri hati atau dengki tadi kepada si Habil. Kenapa yang diterima korbannya si Habil akhirnya dibunuh? Dalam satu riwayat yang lain, Habil ini mendapati istri yang cantik, sementara Qabil ini mendapati istri yang kurang cantik. Akhirnya iri hati, Habil dibunuh oleh Qabil. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka ketika kita berkorban para jamaah, pilihlah korban yang molek. Sebab minta maaf, ini minta maaf sekali, mohon maaf kalau saya terkeliru. Jadi terkadang kita ini berkorban memilih harga yang murahnya. Kalau harga yang murah, tentu akan mendapati kambing atau akan mendapati lembu yang murah juga, yang bermana tidak molek atau tidak gemuk atau tidak besar. Jadi para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini Ustadz nak berkongsi satu pengalaman. Saya ini pernah datang di salah satu masjid, yang mana masjid ini buat kurban. Siapa yang nak berkorban satu bahagian sekian. Itu ternyata begini, pihak masjid itu akan mencari lembu terlebih dahulu. Bukan mencari harganya, mencari lembu terlebih dahulu. Tengok, oh lembu ini kira-kira harganya berapa, kamu jual harganya berapa. Oh lembu ini aku jual dengan harga 10.000 contoh. Lalu diambil gambar oleh pihak masjid. Lalu gambar itu ditempel di pintu masjid. Siapa yang nak berkorban lembu ini, lembu yang dalam gambar itu harganya setiap satu bahagian sekian. Kemudian nanti juga ada lembu yang mungkin tidak semolek daripada lembu yang pertama, dengan harga 7.000 semisal. Silahkan kalau nak berkorban lembu ini harganya sekian. Kenapa beza-beza Ustadz? Untuk menyediakan bagi mereka-mereka yang kurang mampu tetapi nak berkorban. Boleh paham ya ini ya?
menyediakan bagi mereka-mereka yang kurang mampu tetapi nak berkorban. Punya uang hanya 500 ringgit saja tetapi nak berkorban. Oh, berarti pilihannya adalah lembu yang nomor 3. Punya uang banyak semisal, jangan pilih lembu yang nomor 3, tapi pilihlah lembu yang nomor pertama yang harganya mungkin setiap satu bagian 1.000. Nah, kalau orang mampu yang 1.000 ternyata pilih yang 500, berarti kurbannya kurang sempurna. Boleh paham ya ini ya? Pertama, para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kedua, dalam berkurban hendaklah, meskipun ini ya masih lama lagi, baru saja kita ada ibadah kurban. Dalam berkorban hendaklah pilih lembu yang lembu itu dikandangkan. Apa ya dikandangkan itu ya? Ada kandangnya, itu apa namanya? Kandang ya. Carilah lembu yang dikandangkan. Apa namanya dikandangkan itu? Ya dikandangkan lah, pokoknya itu bahasanya. Jangan usahakan. Jangan pilih lembu yang lembu itu dibiarkan. Kenapa? Sebab takut. Ada dalam satu hadis, yang hadis itu menjelaskan begini, termasuk lembu itu akan, termasuk hayawan itu akan dihukumi dagingnya syubhat. Syubhat itu apa? Syubhat itu tidak jelas halal dan haramnya apabila hayawan itu diikat dengan menggunakan tali. Lalu tali itu diikat di tanahnya, yang mana tali itu panjang, yang memungkinkan lembu ini boleh memakan tanamannya, jirannya, karena asbab talinya panjang. Boleh paham ya ini ya? Boleh paham, jangan sampai nggak paham. Meskipun secara mata orang yang punya lembu ini tidak tahu apakah betul lembunya makan punya tanamannya, jirannya, tetapi asbab talinya panjang itu kan sangat memungkinkan sekali makan tanaman jirannya. Yang demikian ini sudah dikatakan dagingnya syubhat. Apalagi lembu yang tidak diikat. Ayo, apalagi lembu yang tidak diikat, dibiarkan begitu saja. Nah, kalau boleh usahakan cari lembu yang ada kandangnya. Coba bayangkan kalau kita tanam cili. Tanam cili 5 bulan baru panen, baru besar. 3 bulan ke 4 bulan atau 5 bulan. Waktu panen, tumbuhan cili kita dimakan sama lembu. Ikhlas apa tidak kira-kira kita? Ayo, ada yang bilang ikhlas, angkat tangan. Berat. Tentu nggak ikhlas. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya Allah ya Karim, maka carilah lembu yang molek tadi itu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian nasihat yang kedua, Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan perihal tentang bahayanya berbuat dosa sambil tertawa. Di dalam kitab Nasaihul Ibad yang beliau tulis, beliau menjelaskan man adznaba dzamban, sesiapa yang berbuat dosa, man adznaba dzamban wa huwa yadhaku, dan dia ini tertawa, berbuat dosa tertawa. Sepatutnya kita kan kalau berbuat dosa dan kita tahu kalau itu maksiat sepatutnya menangis. Justru ini tertawa. Ustadz, memang ada Ustadz orang yang berbuat dosa lalu tertawa. Biasanya dosa yang demikian ini umpama dosa menghibah, membicarakan keburukan orang lain dengan kawan-kawannya sambil tertawa-tertawa. Nah, ini hati-hati ini. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Man adznaba dzamban wa huwa yadhaku, sesiapa yang berbuat dosa dan dia tertawa, fa innallaha ta'ala, maka sungguh Allah Ta'ala yudkhiluhun naro, Allah akan memasukkan ia ke dalam neraka, wa huwa yabki, dan dia dalam keadaan menangis. Sesiapa yang berbuat dosa dan dia tertawa, maka dia nanti oleh Allah akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan menangis. Wa man ata'a, dan sesiapa yang taat, wa huwa yabki, dan dia menangis, taatnya sambil menangis. Umpama taat sambil menangis itu bagaimana? Ya umpama sholat kita karena khusyuk kita kepada Allah, khusyuk kita sholat,
wusul kita kepada Allah sampai tidak sadar mata kita menangis. Doa semisal sampai mata kita menangis. Fa innallaha ta'ala yudkhiluhul jannata wa huwa yadhaku. Maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga dan dia dalam keadaan tertawa sebagai balasannya. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, menangis dalam ibadah itu apa penting? Penting sekali. Karena dengan cara menangis tadi itu boleh menjadikan khusyuk ibadah kita. Ada dalam satu hadis itu diterangkan begini, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok atau golongan yang pada hari kiamat Allah akan selamatkan secara langsung. Di saat tidak ada orang yang boleh menyelamatkannya, Allah lah yang akan menyelamatkannya. Siapakah 7 golongan? Di antara 7 golongan itu adalah warajulun da'allaha khalian fafadat ainahu. Seseorang yang berdoa di hadapan Allah dalam keadaan yang sunyi, dalam keadaan yang senyap, tidak ada orang. Maknanya orang berdoa kepada Allah, doa itu ya umpama salat itu, as-salatu itu secara lughah dalam ilmu fiqh, as-salatu lughatan ad-du'a'u wastilahan. Jadi salat itu secara lughah itu bermakna doa dalam ilmu fiqh. Lalu secara istilah solat itu apa? Secara istilah adalah setiap perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itulah yang dinamakan solat secara istilah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, nah kita solat di waktu malam sampai sampai kita itu menangis. Masya Allah tabarakallah. Yang demikian ini insya Allah tanda kalau solatnya betul-betul karena Allah. Maka bahagia sekali bagi mereka-mereka yang oleh Allah diberikan kesempatan tiap-tiap malam untuk melaksanakan ibadah sholat malam. Itu Masya Allah, luar biasa. Karena para ulama mengatakan satu-satunya ibadah yang membedakan antara golongan orang munafik dengan orang mukmin adalah ibadah di waktu malam. Satu-satunya ibadah yang membedakan antara orang mukmin dengan orang munafik adalah ibadah di waktu malam. Jangankan orang mukmin, jangankan orang munafik, orang mukmin saja itu berat untuk melaksanakan ibadah di waktu malam, apalagi orang munafik. Kalau orang munafik sholat, banyak yang sholat, puasa banyak yang melaksanakan puasa, sodakoh banyak yang melaksanakan sodakoh, tapi ibadah di waktu malam saya yakin takkan sanggup untuk melaksanakannya. Maka Masya Allah tabarakallah, kalau kita ada kesempatan ya laksanakan ibadah sholat malam. Apakah ibadah sholat malam harus dikerjakan 1 jam 2 jam? Tak harus. Kalau semisal kita bangun, kebetulan kita terbangun, kita pergi ke bilik mandi, ambil air wudhu, lalu kita sholat 2 rakaat, entah itu sholat taubat ke atau sholat tahajud ke, sudah dinamakan ibadah qiyamul lail. Bahkan Imam An-Nawawi mengatakan yang dinamakan qiyamul lail itu tidak harus berupa sholat, apapun bentuknya ibadah, kalau dikerjakan di waktu malam dinamakan qiyamul lail. Entah itu zikirnya atau baca Al-Qur'annya, itu sudah dinamakan qiyamul lail, kata Imam An-Nawawi di dalam kitab yang bernama At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Qur'an. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada satu sholat sunnah yang ini Masya Allah sangat ditekankan oleh baginda Nabi, sangat dianjurkan oleh baginda Nabi. Sholat sunnah apa itu namanya? Sholat sunnah tasbih namanya. Sampai dalam salah satu keterangan itu dijelaskan sholatlah tasbih tiap-tiap hari. Kalau tidak tiap-tiap hari tak boleh kau kerjakan seminggu sekali. Kalau seminggu sekali tak boleh kau kerjakan sebulan sekali. Kalau sebulan sekali tak boleh 1 tahun sekali. Kalau 1 tahun sekali maka sekali dalam seumur hidup. Jangan pernah tidak melaksanakan yang namanya ibadah sholat tasbih. Lalu bagaimana tata cara sholat tasbih? Mudah, tasbih. Namanya sholat tasbih. Kenapa dinamakan sholat tasbih? Sebab di dalam sholat itu membaca tasbih. Caranya macam mana? Boleh dikerjakan di waktu malam,
Selepas maghrib ke, selepas isya ke, atau di waktu malam boleh. Kalau kita kerjakan di waktu malam, jadi sholat tasbih itu 4 rakaat. Kalau kita kerjakan di waktu malam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau kita kerjakan di waktu siang hari, maka 4 rakaat dikerjakan dengan 1 salaman. Namanya sholat tasbih. Kita membaca tasbih. Setiap gerakan-gerakan sholat kita membaca tasbih. Setiap gerakan sholat kita, umpama ruku, umpama iktidal, umpama sujud, umpama duduk di antara 2 sujud, kita membaca tasbih sebanyak 10 kali jumlahnya. Kecuali selepas membaca suratul Fatihah, kita membaca tasbih sebanyak 15 kali banyaknya. Sehingga kalau dibilang semuanya nanti akan berjumlah sebanyak 300 kali bacaan tasbihnya. Bacaan tasbihnya macam mana Ustaz? Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Panjang Ustaz, ada tak yang lebih pendek Ustaz? Lama nanti sholat tasbihnya. Ada subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Panjang lagi Ustaz, ada tak yang lebih pendek Ustaz? Subhanallahi walhamdulillah. Rasa nampak panjang lagi Ustaz, ada tak yang lebih pendek? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Cukup. Mudah kan dalam ibadah kita? Kadangkala beratnya ibadah seseorang karena dia tidak mengerti ilmunya. Kalau mengerti ilmunya, segala ibadah itu akan mudah untuk dikerjakan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya Allahu ya Karim, jom kita laksanakanlah kalau ada kesempatan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kenapa orang yang berbuat dosa sambil tertawa? Itu para ulama menjelaskan begini. Orang yang melakukan maksiat sambil tertawa itu pada hakikatnya orang itu telah melakukan 2 maksiat. Perhatikan ini. Orang yang melakukan maksiat atau dosa sambil tertawa atau dengan tertawa, itu pada hakikatnya dia melakukan 2 maksiat. Maksiat yang pertama, maksiat ya dosa itu sendiri. Yang pertama. Jadi orang yang melakukan dosa sambil tertawa itu melakukan 2 maksiat. Maksiat yang pertama ya memang dosa yang dikerjakan. Kemudian maksiat yang kedua bangga dengan maksiatnya, yaitu dengan cara tertawa. Maka wa na'udzubillah min dzalik ya Allah. Orang berbuat maksiat sambil tertawa-tertawa, wa na'udzubillah min dzalik, sepatutnya menangis. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi tadi itu saya jelaskan, dalam perkara ibadah itu kita molek itu menangis. Sampai di dalam kitab At-Tibyan itu Imam An-Nawawi mengatakan, bila kau baca Al-Quran hendaklah menangis. Apabila tidak boleh menangis maka pura-puralah menangis, kata Syekh Nawawi. Jadi kalau kita baca Al-Quran itu dengan menangis. Kalau tidak boleh menangis maka pura-puralah seolah-olah menangis. Ya tentu menangisnya itu ayat yang menerangkan tentang ayat-ayat azab. Kalau ayat itu bukan menerangkan tentang ayat azab, ya jangan menangis. Ini pernah satu kejadian, betul-betul kejadian. Ada seorang imam sholat taraweh. Kebetulan saya ini di belakangnya, tepat di belakangnya. Imam ini baca, biasa kalau sholat taraweh itu kan baca satu muka, bacanya sedap. Kebetulan yang dibaca itu ayat itu berbunyi apa ya, yang wala tarob hatta yadhurna faida tatoharna fatuhuna min haitsu amarakumullah. Itu apa ayat sebelumnya? Yang ayat itu menjelaskan janganlah engkau mendekati atau janganlah engkau datangi perempuan-perempuan yang dalam keadaan haid sehingga ia suci. Apabila dia suci maka datangilah perempuan-perempuan yang tengah atau yang sudah dalam keadaan suci itu. Jadi kita itu kan dilarang kalau ada istri yang dalam keadaan berhalangan, kita diharamkan untuk mendatanginya. Faham ya bahasa ini ya? Diharamkan untuk mendatanginya. Itu ada ayat Al-Qur'annya jelas sekali. Maka orang yang berhubungan suami istri ketika istrinya tengah dalam keadaan berhalangan itu hukumnya haram.
Perhatikan, hukumnya haram. Tetapi para ulama menjelaskan tingkat keharamannya itu sampai kepada batasan mana apabila dia memang betul-betul yang disebut dengan istilah jima istilahnya. Kalau hanya bersenang-senang saja tidak sampai kepada perkara jima, maka tetap hukumnya boleh. Yang tidak boleh itu perkara jimanya. Nah, ada imam baca ayat ini, suaranya merdu, menangis-menangis. Nah, ini orang yang jamaah yang ada di belakang ini pun ya juga ikut-ikut menangis. Saya ini paham maknanya betul, sebab saya ini mengajar tafsir. Ya paham, ya Allah, orang ini dilarang 1 minggu saja untuk berkumpul dengan istrinya saja menangis. Kan pelik. Jadi kalau nak menangis ketika membaca ayat, pastikan ayat itu menerangkan tentang ayat-ayat azab. Ya Allah, dengan harapan ya Allah jangan sampai azabmu yang kau terangkan dalam ayat Al-Quran ini ya Allah kau timpakan kepadaku ya Allah. Tapi kalau ayat itu menjelaskan tentang janji-janji Allah akan kehidupan akhirat, maka hendaklah kita tersenyum. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, man adznaba dzamban wa huwa yadhaku, sesiapa yang berbuat dosa dan dia tertawa, maka sungguh Allah akan memasukkan ke dalam neraka dan dia dalam keadaan menangis. Dan sesiapa yang taat wa huwa yabki, dan dia sampai menangis, maka Allah akan memasukkan ke dalam surga dalam keadaan ia tertawa. Ya Allah ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, nanti itu ada satu peristiwa, yang peristiwa itu kita lupa kepada siapa saja lupa, sehingga selesai peristiwa itu. Peristiwa apa saja itu yang kita akan lupa kepada semua orang, sehingga peristiwa itu akan selesai. Itu ada 4 perkara. Di antara 4 perkara, di antaranya adalah yang pertama, ketika kita nanti hendak berjalan di atas sirat. Apa namanya? Sirat ya, paham ya? Berjalan di atas sirat. Yang dijelaskan sirat atau jembatan nanti itu besarnya tidak lebih besar dibandingkan dengan sehelai rambut. Ketika kita nanti nak berjalan di atas sirat, kita sudah lupa dengan semua orang. Karena kita mengkhawatirkan diri kita sendiri. Sampai ketika kita selesai, andaikan kita selamat, ya Allah, semoga Engkau menyelamatkan kawan-kawan dan keluargaku ya Allah. Baru kita ingat kepada orang lain. Yang pertama. Yang kedua, kita nanti akan lupa pada saat apa? Lupa di saat Allah akan memberikan amal catatan kepada kita. Kita lupa kepada semua orang, lupa. Anak kita, istri kita, semua orang kita lupa. Sampai selesainya Allah memberikan amal catatan kepada kita. Bila Allah sudah memberikan amal catatan kepada kita, ternyata amal itu baik, baru kita ingat ya Allah, semoga keluargaku ya Allah dan kawan-kawanku juga serupa sama baiknya amal catatan umpama saya. Itu ya ada keterangan. Andaikan ternyata amalnya itu ternyata buruk di amal catatan itu, dia juga akan ingat kepada keluarganya. Ya Allah, jangan sampai anak dan istriku itu umpama saya ya Allah yang amal catatannya buruk. Itu baru ingat. Ya Allah ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, cukup insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang perihal tentang satu nasihat. La tahkiru dzunuba sighara fa innaha tatasya'abu minha adz-dzunubul kibaru. Jangan pernah meremehkan dosa-dosa kecil, karena dengan cara meremehkan dosa kecil itu akan berubah menjadi dosa yang lebih besar. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, al-afu minkum. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jumpa di lain kesempatan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.